Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan dengan NIM A1220220840. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan saya, yaitu analisa dan perencanaan sistem informasi pemanasan di Cafe Live dan Kota Semarang. Dan berikut adalah daftar isi dalam laporan saya. Ada sejarah perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab. Itu ada analisis sistem, inovasi bisnis yang sedang berjalan, analisis masalah dengan mayoritas bisnis, analisis kebutuhan sistem, identifikasi kebutuhan fungsional, dan identifikasi kebutuhan non fungsional. Dan bab 3 ada perencanaan sistem, yaitu ada perencanaan proses bisnis sistem informasi yang baru. Kedua ada desain sistem usulan, desain database, dan desain interface. Sejarah perusahaan ini yaitu Cafe Life Tandan didirikan pada tahun 2003 di Kota Semarang dengan tujuan menyediakan kopi berkualitas serta suasana nyaman bagi pelanggan. Live berkomitmen untuk hadir pada setiap proses masyarakat agar mencapai fase hidup selanjutnya, yaitu menganggarkan nilai signifikan in simplicity, menghadirkan nuansa yang nyaman bagi customer untuk dapat melakukan aktivitas produktif dan memiliki nilai positif untuk dinikmati bersama rekan kerja, sahabat terdekat, orang tua, dan keluarga kesayangan Anda. Sudah didirikan, Cafe Live Tandan Semarang telah menjadi salah satu tempat favorit warga setempat seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan. Cafe Semarang menghadapi tantangan dan mengolah pemesanan dan stok bahan baku. Visinya menjadi kafe terbaik di Semarang dengan pengalaman pelayanan cepat dan berkualitas. Kalau ada misi menyediakan produk kualitas tinggi untuk semua pelanggan, mengoptimalkan layanan dengan teknologi pemesanan digital, memberikan suasana yang nyaman dan ramah bagi pelanggan. Itu sebutnya ada struktur organisasi dan tanggung jawabnya, ada ini dari gambaran dari struktur organisasinya. Lalu ada tugas tanggung jawab dan ini mungkin ada tugas tanggung jawab pertama ada pemilik kafe yaitu mengembangkan visi dan misi kafe, mengawasi seluruh operasi bisnis dan membuat keputusan strategis, menetapkan anggaran dan memandu profitabilitas kafe dan menjaga hubungan dengan pemasukan utama dan mitra bisnis. Selanjutnya ada head bar yaitu bertanggung jawab mengawasi kegiatan perusahaan sehari-hari, mengelola stok bahan baku dan membuat pemesanan online jika diperlukan, memastikan standar layanan pelanggan tetap tinggi, membuat laporan keuangan harian benar-benar kepada pemilik, dan melatih dan mengembangkan kemampuan karyawan. Kalau ada perubahan tanggung jawab kitchen yaitu mengawasi kegiatan pesanan sehari juga, mengolah stok bahan baku dan pesanan jika diperlukan, memastikan standar layanan pelanggan tetap tinggi, melatih dan mengembangkan kemampuan karyawan, mengolah pengetahuan dari semua karyawan, memeriksa melihat kebutuhan dapur, mengatasi masalah teknis yang muncul pada alat-alat dapur, dan mengatur soal pemilihan untuk peralatan utama. Lalu ada dari tanggung jawab dari konten dan pemasaran yaitu mengembangkan strategi konten yang selaras dengan visi misi Cafe Live, merencanakan kalender konten bulanan atau membuat konten visual seperti yang diupload di media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya seperti yang disebut ini. Lalu ada purchasing yaitu mengidentifikasi kebutuhan bahan pokok berdasarkan volume penjualan dan stok yang ada dan menyusun bahan bakar utama seperti kopi, susu, gula, dan bahan tahu lainnya yang dibutuhkan secara reguler. Semoga membuat dan mengolah proses order atau PO untuk memasak sesuai jadwal pengiriman dan menjalin pertahanan hubungan baik dengan pemasok bahan baku dan macam dan selanjutnya dan lain-lain. Ada tugas barista yaitu menyiapkan minum berkualitas sesuai dengan standar kafe layak tandian. Gue ada mengolah stok bahan baku dari minuman dan melaporkan kebutuhan kepada headbar dan menjaga kebersihan kerapian area bar. Gue ada kasir menerima pesanan dan pelanggan dan jadwal pesanan koran, mengolah sistem pos proses mencatat pengalian model pengolahan mutu tunai dan non tunai. Kita memberikan kembalian yang benar dan melakukan hasil penjualan karya kepada headbar. Ada server yaitu menerima pesanan dari pelanggan, mengkomunikasikan kepada barista, mengantarkan pesanan dari bar atau dapur ke meja pelanggan, membantu dalam menjawab pertanyaan pelanggan mengenai menu dan menjaga kebersihan dan kenyamanan area pelanggan, lalu membersihkan meja dan area umum setelah pelanggan selesai dan memastikan area kafe selalu dalam keadaan bersih. Itu ada bab dua yaitu masuk kita analisis sistem, yaitu analisis sistem informasi pemesanan di kafe dan kota Semarang menggunakan metode pemesanan langsung di tempat adalah metode di mana pelanggan datang ke kafe dan melakukan pemesanan secara langsung kepada kasir. Ini adalah salah satu syarat nasional yang paling umum digunakan dalam industri perhotelan dan kuliner. Berikut adalah analisis sistem informasi pemesanan di Cafe Life dan Kota Semarang menggunakan metode pemesanan langsung di tempat. Tujuannya dari sistem pemesanan yaitu dapat memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi secara langsung dengan staf kafe ini dapat menciptakan hubungan yang lebih personal dan memberikan pengalaman lebih menyenangkan bagi pelanggan. Lalu ada berikut adalah fitur yang umumnya dapat metode pemesanan langsung di tempat kafe yaitu ada menu fisik, ada pelayanan kasir, ada sistem catatan pesanan, opsi pembayaran beragam, lalu ada nama antrian adalah sistem meja atau layanan pengantaran ke meja. Lebihannya yaitu interaksi pribadi, pelanggan dapat berinteraksi dengan langsung dengan staf,
Mungkin mereka mendapatkan rekomendasi dan menjelaskan preferensi khusus atau pengalaman langsung, yaitu mendapat soal kafe langsung atau ada bisa pemberian instan secara langsung sehingga tidak perlu mengambil pesanan mereka tanpa perlu proses tambahan atau fleksibilitas. Pelanggan dapat akan perubahan pada pesanan mereka dengan mudah dan selama pemesanan pesanan. Ada kekurangan dari pemasaran tersebut yaitu antara panjang, ada jangan sibuk, ada kesalahan mencatat pesanan, ada keterbatasan informasi menu dan keterbatasan waktu. Karena proses bisnis yang bisa berjalan saat ini yaitu ada proses pemerasan di kafe di Kota Semarang, yaitu memilih tempat duduk, lalu memilih tempat khusus tersedia, setelah memilih pelanggan melihat kasir dan melakukan proses pemesanan. Nanti pertama langkahnya pelanggan melihat menu dulu, lalu mendatangi kasir, lalu kasir mencatat pesanan dalam sistem kasir tersebut, dan sistem mencatat itu mengirim ke bagian dapur atau barista, bagian barista. Kalau ada proses pembayaran, yaitu kasir memberikan total harga yang harus dibayar pada pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran tunai atau non tunai, lalu ada kasir menerima pembayaran, catat transaksi dan barista sebagai pemberi pembayaran, lalu menginformasi pembayaran tersebut sistem dan kasir memberikan nomor pesanan dan tanda pembayaran. Lalu ada proses penyajian pesanan, yaitu dapur. Pertama ada dapur dan barista menerima pesanan dicetak dalam kasir, lalu kedua di dapur atau barista menyiapkan makanan dan minum sesuai pesanan. Lalu setelah pesanan selesai, staf mengonfirmasi bahwa pesanan siap, lalu pesanan diantar ke meja pelanggan atau staf memanggil mempesanan jika pelanggan memilih membawa pulang. Lalu selanjutnya akan menganalisis masalah dengan metode bisnis, yaitu kafe. Nah, Eftanin di Kota Semarang memiliki beberapa masalah dalam sistem pemesanan dan menganalisis tambahan yang dapat dianalisis dengan metode bisnis, yaitu berikut adalah analisis masalah sistem pemasaran dan pengelasan bahan baku dengan metode bisnis, yaitu pertama ada masalah performa yaitu keterlambatan pelayanan. Jadi pada jam-jam sibuk, proses pembahasan pelayanan membutuhkan waktu yang lebih lama, menyebabkan antrean tidak nyaman bagi pelanggan. Lalu ada penyajian ada konsisten, kurangnya alat bantu atau penyetor visual di bagian dapur membuat waktu penyajian staf pesanan berefek berpengaruh kualitas penyajian. Kalau ada tebang informasi, kurangnya informasi real time, nanti stok bahan pokok tidak terpantau secara real time, yang menyebabkan pada dapat saya mengalami kekurangan bahan tiba-tiba, proses pemanasan stok lalu juga membuat laporan sering tidak sinkron dengan stok aktual, sehingga saya untuk menentukan kapan bahan baku yang perlu dipesan ulang. Lalu data penjualan tidak tersentralisasi, yaitu data penjualan seringkali tidak terkomunikasi dengan baik, terutama jika kasir mencatat transaksi secara manual, sehingga sudah menganalisis data penjualan harian, mingguan, atau bulanan benar-benar secara tepat. Kalau ada secara ekonomi atau pembaruan bahan baku, menghadapi risiko bahan baku yang berkatablasa akibat kurang pemanfaatan stok lama dan sistem pengangkutan yang efektif, lalu pengeluaran operasional yang tinggi, ketiadaan kontrol pada penggunaan bahan yang kurang perencanaan menyebabkan pengeluaran yang tinggi baik dalam penggunaan bahan yang kurang dibutuhkan maupun di biaya yang kecil akibat penurunan yang lambat. Lalu ada masalah kontrol, yaitu kurangnya kontrol pada akses informasi tanpa pengetahuan akses. Semua staf memiliki potensi untuk mengakses informasi sensitif seperti data penjualan atau laporan keuangan. Ini menimbulkan resiko keamanan data dan potensi manipulasi sistem atau penjualan. Lalu ada kelanjutan dan pengalaman transaksi. Di transaksi manual memiliki kelemahan dalam pencatatan penjualan sehingga dari resiko kesalahan atau bahkan kesalahan dalam laporan keuangan. Kalau ada bagian efisiensi, yaitu prosesnya ada proses manual yang menguras waktu, yaitu perusahaan pembayaran dan pengostoknya yang masih dilakukan secara manual menghabiskan banyak waktu staf seharusnya bisa digunakan pelayanan pelanggan atau kegiatan produktif lainnya. Dupliksi pekerjaan yaitu karena tidak ada sistem inteligensi, staf seringkali melakukan input data berulang dan untuk laporan dan mengurangi efisiensi kerja. Berbagai servis yaitu masalah antara panjang dengan waktu yang sangat lama, lalu kurang kemudian akses menu. Jika pelanggannya bisa melihat kasir, maka pelanggan yang ingin bangun sering merasa tersinggung karena mengantri lagi untuk pemesanan tambahan. Ada analisis identifikasi kebutuhan fungsional. Itu ada berikut adalah jelas dan fungsional menjelaskan apa sih yang harus dilakukan oleh sistem untuk mendukung personal bisnis cafe life. Di sistem pemeriksaan dikenal yang dapat mencatat mengelola pesan secara otomatis, sistem menjadi stok yang memberi stok bahan secara real time, dan notifikasi kepada pelanggan untuk mengkonfirmasi pesanan atau estimasi personal atau persiapan. Lalu ada identifikasi kebutuhan fungsional. Berikut adalah penjelasan kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan di sistem untuk mendukung personal bisnis cafe life, yaitu sistem yang mudah dipahami dan digunakan oleh staff, kecepatan akses data secara real time, dan keamanan data dan informasi pelanggan. Lalu masuk ke bab 3 yaitu perancangan dan sistem. Untuk memberantas proses bisnis yang baru, pertama ada proses pemesanan menu 3 Kota Semarang. Pelanggan kadang lain memiliki tempat duduk dan menu yang tersedia.
Setelah memilih, pelanggan memesan melalui tablet atau aplikasi khusus di meja, yaitu pelanggan melihat menu disediakan dan meja papan menu. Pelanggan memesan melalui tablet atau aplikasi khusus di meja. Sistem mencatat pesanan dari tablet menuju dalam sistem kasir dan memberikan nomor pesanan, dan dapat ada sistem langsung otomatis mengirim pesanan ke bagian dapur atau barista. Lalu ada proses pembayaran di Cafe Live Semarang. Setelah tadi langkah-langkahnya prosesnya yaitu tablet memberikan data garis dibayarnya para pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran tunai scan di tablet, kasir menerima pembayaran, otomatis mencatat transaksi dan memberikan stok kembali sebagai bukti pembayaran, lalu informasi pembayaran tersimpan di sistem, dan otomatis stok bahan baku berbayar secara otomatis, dan kasir memberikan nomor pesanan ke meja customer dan tanda pembayaran. Lalu ada proses pengisian pesanan, yaitu dapur atau barista menerima pesanan di dalam sistem. Dapur atau barista mempersiapkan makanan dan minum sesuai pesanan. Setelah pesanan selesai, staf mengonfirmasi bahwa pesanan siap melalui tablet staf, jadi tidak perlu mengonfirmasi secara langsung. Lalu server dapat mendapatkan dapat melalui pesanan, apabila pesanan akan lalu diantarkan ke meja pelanggan, atau staf memanggil nomor pesanan jika pelanggan memilih untuk membawa pulang. Sini ada desain sistem usulannya, yaitu dalam konteks diagram, tingkat tertinggi dalam diagram aliran data yang menggambarkan keseluruhan sistem sebagai satu proses tunggal. Maka secara sistem tersebut dengan teknik eksternal, ini beberapa komponen sistem lain atau pengenalan perangkat keras. Komponen konteks diagram menulis informasi pesan di cafe live, ada yang terkenal yaitu pelanggan melakukan pesanan melalui tablet, kasir memproses pembayaran dalam transaksi, dapur atau barista menerima pesanan dan menyiapkan makanan dan minuman. Proses utama adalah sistem informasi pemesanan. Saudara aliran data pesan dikirim ke pelanggan sistem, informasi kembali dikirim ke sistem kasir, dan status pesanan dan informasi tepat baku dikirim dari sistem ke tahap barista. Nanti komposisi diagram kedua yaitu ada TFT atau TFT level 1, yaitu membaca proses utama yang dikembangkan dalam konteks diagram menjadi subproses yang lebih detail. Jadi pertama ada proses pemesanan dari pelanggan, pengenalan stok pembeli stok bahan baku berdasarkan pesanan, dan ada proses pembayaran, pengolahan pembayaran pelanggan, dan ada penyajian pesanan, menyiapkan dan menyajikan ke pelanggan. Kalau ada DFT, data flow diagram, jadi level 6 memberikan rincian tentang aliran data antara berbagai proses dalam sistem. Ini mencakup data flow, yaitu menunjukkan aliran data antar proses. Ada dua data store, menunjukkan tempat penyimpanan data, misalnya data untuk stok bahan baku dan transaksi. Kalau ada proses yang menunjukkan kegiatan atau operasi yang dilakukan dalam sistem. Kegiatan proses dalam level 0 ada satu menerima pesanan, ada pesanan terima dan pelanggan tablet, ada dua memproses pesanan, ada ketiga memproses stok, lalu keempat ada memproses pembayaran, dan kelima dan menyiapkan dan menyajikan pesanan. Dan ini ada desain database dari saya. Ada dari tabel login login server. Itu berisi dari tabel ini. Jadi udah benar bagian ini menyimpan data login. Pengesawan jadi hanya admin atau staff yang memiliki akses untuk login ke sistem, dan data ini mencakup informasi identitas, surname, email, dan autentikasi atau password. Ada login bagian customer, yaitu bagian ini digunakan menyimpan data login pelanggan yang memesan produk atau layanan. Jadi saat customer datang masukkan nama, nomor ujian sebelum memesan. Lalu ada ketiga ada input outer customer. Ada setelah masukkan nama, nomor, dan meja, customer bisa melakukan pemesanan menu yang ingin dipesan. Lalu keempat ada selanjutnya ada setelah customer melakukan pesan pembayaran dan pemesanan langsung otomatis ke sistemnya server atau bar atau dapurnya juga. Lalu kelima ada input payment orderan dan output pembayaran orderan. Jadi setelah melakukan pemesanan, customer langsung diarahkan membayarkan melalui tab dan diberi metode pembayaran menggunakan tunai atau ETC atau yang disebut QRIS atau debit atau kredit. Lalu setelah pembayaran muncul hasil transaksi yang berhasil di tab, dan customer mendapatkan step dan menu di pembayaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.